I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Cahaya Imamah dari kelas 11 Liskap 2. Di sini saya mau menjelaskan sistem kelistrikan kapal berbasis PLC. Kepanjangan dari PLC, Programmable Logic Controller. Pengertian PLC merupakan perangkat elektronik yang bekerja secara digital yang menggunakan programmable memory untuk penyimpanan instruksi guna menerapkan fungsi-fungsi khusus seperti logic sequencing, pengukuran waktu, perhitungan, dan aritmetik untuk mengontrol modul-modul input atau output secara analog atau digital, berbagai jenis mesin atau proses tertentu. PLC merupakan komponen utama dalam lingkungan komputer integrated manufacturing atau CIM. PLC dapat mewujudkan lingkungan yang real time atau nyata di mana semua informasi tersimpan. Informasi seperti target, hasil yang reject, status pengoperasian, hasil pengujian dapat langsung dilihat dari komputer. PLC adalah sebuah komputer elektronik yang dapat mengerjakan berbagai fungsi-fungsi kontrol pada level yang kompleks. PLC dapat diprogram, dikontrol, dan dioperasikan oleh operator yang tidak berpengalaman dalam mengoperasikan komputer. PLC umumnya digambarkan dengan garis dan peralatan pada suatu diagram ladder. Hasil gambar tersebut pada komputer menggambarkan wiring atau hubungan yang diperlukan untuk waktu proses. PLC akan mengoperasikan semua sistem yang mempunyai output, apakah harus on atau off. Dapat juga dioperasikan suatu sistem dengan output yang bervariasi. PLC dapat dioperasikan dengan input yang berupa on atau off peralatan input yang variabel. Komponen-komponen PLC menurut Akvianto, PLC sesungguhnya merupakan sistem microcontroller khusus untuk industri, artinya seperangkat-perangkat lunak dan keras yang diadaptasi untuk keperluan aplikasi dalam dunia industri. Elemen-elemen dasar sebuah PLC ditunjukkan: 1. Unit pengolah pusat atau CPU, Center Processing Unit. CPU merupakan otak dari sebuah controller PLC. CPU itu sendiri biasanya merupakan sebuah microcontroller versi mini microcontroller lengkap. Pada awalnya merupakan microcontroller 8 bit seperti 8051. Namun saat ini bisa merupakan microcontroller 16 atau 32 bit. Biasanya untuk produk-produk PLC buatan Jepang, microcontrollernya adalah Hitachi dan Fujitsu. Sedangkan untuk produk Eropa banyak menggunakan Siemens dan Motorola untuk produk-produk Amerika. CPU ini juga menangani komunikasi dengan piranti eksternal, eksekusi program, manajemen memori, mengawasi atau mengamati masukan dan memberikan sinyal keluaran. 2. Memori. Memory system. Penggunaan teknologi flash digunakan oleh PLC untuk sistem kontrol proses. Selain berfungsi untuk menyimpan sistem operasi, juga digunakan untuk menyimpan program yang harus dijalankan. Dalam bentuk biner, hasil terjemahan diagram tangga yang dibuat oleh pengguna atau pemrograman. Isi dari memori flash tersebut dapat berubah, bahkan juga dapat dikosongkan atau dihapus.
jika memang dikehendaki seperti itu. Tetapi yang jelas dengan penggunaan teknologi flash, proses penghapusan dan pengisian kembali memori dapat dilakukan dengan mudah. Pemrograman PLC dilakukan melalui kanal serial komputer. Memori pengguna dibagi menjadi beberapa blok yang memiliki fungsi khusus. Beberapa bagian memori digunakan untuk menyimpan status masukan dan keluaran. Status yang sesungguhnya dari masukan maupun keluaran disimpan sebagai logika atau bilangan O dan 1. Masing-masing masukan dan keluaran berkaitan dengan sebuah bit dalam memori. Sedangkan bagian lain dari memori digunakan untuk menyimpan isi variabel-variabel yang digunakan dalam program yang dituliskan. Misalnya nilai pewaktu atau nilai pencacah bisa disimpan dalam bagian memori. 3. Pemrograman PLC. Controller PLC dapat diprogram melalui komputer, tetapi juga bisa diprogram melalui program manual yang bisa disebut dengan konsol. Untuk keperluan ini dibutuhkan perangkat lunak yang biasa juga tergantung pada produk PLC-nya. Dengan kata lain, masing-masing produk PLC membutuhkan perangkat sendiri-sendiri. Saat ini fasilitas PLC dengan komputer sangat penting sekali, artinya dalam pemrograman ulang PLC. Dalam dilakukan pemeriksaan program PLC, selama disimpan tidak terjadi perubahan atau sebaiknya. Secara real time, termasuk pembuatan dokumentasi diagram tangga yang bersangkutan. Dokumentasi diagram tangga ini diperlukan untuk memahami program sekaligus dapat digunakan untuk pelacakan kesalahan. Pemrograman dapat memberikan nama pada piranti, masukan dan keluaran, komentar-komentar pada blok, diagram, dan lain sebagainya. Dengan pemberian dokumentasi maupun komentar pada program, maka akan mudah nantinya dilakukan pembenahan atau perbaikan atau modifikasi program dan pemahaman terhadap kerja program diagram tangga tersebut. 4. Catu daya PLC. Catu daya listrik digunakan untuk memberikan pasokan satu daya ke seluruh bagian PLC, termasuk CPU, memori, dan lain-lainnya. Kebanyakan PLC bekerja pada catu daya 24 VDC atau 220 VAC. Beberapa PLC catu dayanya terpisah. Dayanya sudah menyatu, pengguna harus menentukan beberapa besar arus yang diambil dari modul keluaran atau masukan untuk memastikan catu daya yang bersangkutan menyediakan sejumlah arus yang menang dibutuhkan. Tipe modul yang berbeda menyediakan sejumlah besar arus listrik yang berbeda. Catu daya listrik ini biasanya tidak digunakan untuk memberikan catu daya langsung ke masukan maupun keluaran. Artinya masukan dan keluaran murni merupakan saklar, baik relay maupun optoisolator. 5. Masukan PLC. Kemampuan sebuah PLC untuk membaca sinyal dari berbagai macam jenis sensor dan piranti-piranti masukan lainnya untuk mendeteksi proses atau kondisi atau status suatu keadaan atau proses yang sedang terjadi. Beberapa cacah barang yang sudah diproduksi, ketinggian permukaan air, tekanan udara, dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan sensor-sensor yang tepat untuk masing-masing kondisi atau keadaan yang akan dideteksi. 6. Pengaturan atau antarmuka masukan. Antarmuka berada di antara jalur masukan yang sesungguhnya dengan unit CPU. Tujuannya adalah melindungi CPU dari sinyal-sinyal yang tidak dikehendaki yang bisa merusak CPU itu sendiri. Modul antar masukan ini berfungsi untuk mengonversikan
atau mengubah sinyal-sinyal masukan dari luar ke sinyal-sinyal yang sesuai dengan tegangan kerja CPU. Kerja 24 VDC harus dikonversikan menjadikan tegangan 5 VDC agar sesuai dengan tegangan kerja CPU. 7. Keluaran PLC. Sistem otomatis tidaklah lengkap jika tidak ada fasilitas keluaran atau fasilitas untuk menghubungkan dengan alat-alat eksternal. Beberapa alat atau piranti yang banyak digunakan adalah motor, solenoid, relay, lampu indikator, speaker, dan lain sebagainya. Keluaran ini dapat berupa analog maupun digital. Keluaran digital bertingkah seperti sebuah saklar, menghubungkan dan memutuskan jalur. Keluaran analog digunakan untuk menghasilkan sinyal analog, misalnya perubahan tegangan untuk pengendalian motor secara regulasi linear sehingga diperoleh kecepatan putar tertentu. 8. Pengaturan atau antarmuka keluaran. Sebagaimana antarmuka masukan, keluaran juga membutuhkan antarmuka yang sama dan digunakan untuk memberikan perlindungan CPU dengan peralatan eksternal. 9. Jalur ekstensi atau tambahan. Setiap PLC biasanya memiliki jumlah masukan dan keluaran yang terbatas. Jika diinginkan jumlah ini dapat ditambahkan menggunakan sebuah modul keluaran dan masukan tambahan.